Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Fitri Hairnisa Cecita. Saya Intan Mawarni. Saya Sri Hanifah. Hari ini di video ini kami akan membahas tentang materi Good Governance Bisnis Syariah. Baik, saya di sini akan menyampaikan materi mengenai penciptaan prakondisi pelaksanaan Good Government Bisnis Syariah. Apa sih Good Government Bisnis Syariah tersebut? Yaitu adalah suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif antara pihak swasta dengan masyarakat. Terdapat 4 pilar, yaitu transparansi, akuntability, kesetaraan dan kewajaran, serta independensi. Lalu yang selanjutnya yaitu asas Good Government Bisnis Syariah. Asas dan prinsip ini operasionalnya terbagi menjadi 2, yaitu secara khusus di mana ini merujuk pada bagaimana Rasulullah itu menjalankan bisnisnya. Lalu yang kedua itu dia mencakup 4 sifat Rasulullah, yaitu sidik, yaitu menjalankan bisnis dengan baik, dengan jujur dan benar. Lalu fatanah, dia menjalankan bisnis dengan cerdas sehingga pikiran jernih dan bisa mengambilkan keputusan yang baik. Lalu yang ketiga yaitu amanah, dia bisa dipercaya oleh pihak lain. Lalu tablik, di mana menjalankan bisnis ini dengan baik, benar dan bersih. Etika dan pedoman perilaku Good Government Bisnis Syariah. Itu adalah etika adalah suatu acuan moral sebuah entitas dalam bisnis syariah. Prinsip etika bisnis syariah ini terbagi menjadi 4, yaitu harus jujur. Jujur berarti tidak melakukan kecurangan seperti suap, mengurangi timbangan dan lainnya. Lalu yang kedua itu adil, di mana dalam bisnis ini harus bersifat adil, yaitu menghindari dari kezoliman. Lalu yang ketiga itu amanah, berkomitmen agar selalu dipercaya oleh pihak lain. Lalu yang terakhir yaitu ihsan. Baik, materi selanjutnya yaitu organ entitas bisnis syariah. Bisnis syariah dalam GGBS atau Good Governance Bisnis Syariah, yaitu entitas bisnis syariah di dalamnya adalah yang disebut sebagai perusahaan, di mana di dalam perusahaan tersebut terdapat perbedaan dan kesamaan karakteristiknya. Di dalam organ entitas bisnis syariah itu terdiri dari yang pertama rapat umum pemegang saham atau RUPS, yang kedua dewan komisaris dan direksi, yang ketiga dewan komisaris, yang keempat dewan pengawas syariah, dan yang kelima direksi. Baiklah, selanjutnya yaitu kepemilikan entitas bisnis syariah. Kepemilikan entitas bisnis syariah diatur dalam prinsip dasar dan juga pedoman pokok pelaksanaan dalam prinsip dasar kepemilikan, dan juga diatur dalam bank syariah yang di dalamnya termasuk dalam perseroan terbatas, yaitu yang pertama pemegang saham, lalu yang kedua perusahaan yang di dalamnya yang mengutamakan prinsip-prinsip dasar syariah, yang ketiga pemegang saham sebagai pemodal, yang keempat hak dan kewajiban sebagai pemegang saham, dan yang terakhir yaitu tanggung jawab perusahaan dalam kepemilikan pemegang saham. Baiklah, selanjutnya yaitu pemangku kepentingan bisnis syariah. Prinsip dasar pemangku kepentingan bisnis syariah menjelaskan bahwa pemangku kepentingan bisnis syariah yaitu terdapat 2 macam, yaitu dalam pihak internal dan juga pihak eksternal, yang harus dipenuhi kepentingannya oleh perusahaan karena terpengaruh secara langsung oleh keputusan strategis dan operasional perusahaan. Selanjutnya yaitu ada praktik umum bisnis syariah. Praktik-praktik yang berlaku secara umum dalam bisnis syariah yang mencakup 2 hal. Yang pertama yaitu ada prinsip dasar, dan yang kedua yaitu pedoman pokok pelaksanaannya. Prinsip dasar yang berlaku secara umum sama halnya dengan prinsip dasar yang berlaku dalam muamalah, yang mana siapapun bisa beristihad demi upaya inovatif dan kreatif dalam bisnis sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya adapun pedoman dalam pelaksanaan praktik-praktik Good Governance Bisnis Syariah. Secara umum mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu ada produksi, yang kedua yaitu ada distribusi, yang ketiga bisnis jasa, dan yang keempat ada konsumsi. Pernyataan penerapan pedoman Good Governance Bisnis Syariah. Pernyataan tentang penerapan pedoman Good Governance Bisnis Syariah mencakup adanya yang pertama prinsip dasar, dan yang kedua yaitu pedoman pokok pelaksanaan.
prinsip dasar pernyataan mengharuskan setiap perusahaan membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan Good Governance Bisnis Syariah dengan pedoman Good Governance Bisnis Syariah dalam laporan tahunannya. Selanjutnya, pedoman praktis Good Governance Bisnis Syariah. Pedoman praktis dalam pelaksanaan Good Governance Bisnis Syariah mencakup prinsip dasar pelaksanaannya yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Diperlukan komitmen dan tahapan tertentu dalam bentuk pedoman praktis Good Governance Bisnis Syariah yang dapat dijadikan aturan dalam perusahaan untuk melaksanakan Good Governance Bisnis Syariah. Adapun pedoman pokok pelaksanaan Good Governance Bisnis Syariah mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu penerapan Good Governance Bisnis Syariah di masing-masing entitas bisnis, diawali dengan penyusunan pedoman Good Governance Bisnis Syariah. Yang kedua yaitu membawa tentang proses keikutsertaan semua pihak dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu membahas tentang bagaimana pelaksanaan Good Governance Bisnis Syariah dikaitkan dalam bisnis syariah. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.